Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua, terkhusus kepada Ananda semua, siswa-siswi SMK Negeri 1 Tapung Hulu, jurusan ATP dan TKJ. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia kesehatan, karunia kenikmatan serta keimanan yang mana semua itu kita peroleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang terhadap kita sebagai hambanya, dan kita sebagai hambanya harus selalu meningkatkan rasa syukur atas apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sebuah hadis dinyatakan, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya nikmat tersebut akan ditambah. Dan apabila kita kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kemudian tak lupa pula salawat beserta salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau sehingga kita masih berada dalam kondisi yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan, masih memegang teguh tauhid dan masih memegang teguh pendirian kita sebagai umat muslim. Baik, pada kesempatan siang hari ini, kepada Ananda semua, sebelum kita masuk kepada materi, kembali saya ingatkan selalu menerapkan yang namanya 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari yang namanya wabah virus corona dan penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian, sebelum masuk kepada materi, terlebih dahulu saya ingin berpesan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan yang sudah memberikan like, memberikan komen, dan mensubscribe diberikan kemudahan atas segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya semakin bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semua, judul kesempatan siang hari ini, materi kita yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Tentunya jujur merupakan sebuah sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kejujuran masuk sebagai cermin kepribadian seseorang. Bagaimana seorang muslim mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian? Tentunya ada beberapa hal yang mendorong bagaimana seseorang itu bisa harus selalu jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lihat di sini. Terlebih dahulu pengertian dari jujur. Jujur dalam bahasa Arab, asal katanya yaitu as-sidqu, yang artinya mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Artinya apa? Apabila kita mengatakan sesuatu, itu harus sesuai dengan kenyataan atau fakta. Sedangkan kata atau lawan dari jujur, yang atau dalam bahasa Arabnya yaitu al-kazibu, yaitu artinya mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan, atau bahasa kerennya saat sekarang ini adalah dusta, atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, atau hoax lah bahasa kerennya saat sekarang ini. Sedangkan pengertian jujur secara istilah, mungkin kepada Ananda semua sering mendengar pengertian-pengertian jujur dari berbagai sumber. Yang pertama di sini bisa kita lihat bahwa makna dari jujur itu yang pertama yaitu bisa kita lihat kesesuaian antara ucapan dan perbuatan seseorang. Ketika orang yang kita lihat dia berbicara, itu harus sesuai dengan ucapan dan perbuatan yang nantinya dia laksanakan. Yang kedua yaitu kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Apa maksudnya? Antara apa yang dia ucapkan, apa yang diinformasikan, itu harus sesuai dengan fakta dan kenyataan
yang ada di lapangan maupun sesuai dengan kenyataan faktanya. Yang ketiga, ketegasan dan memantapkan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri namanya kedustaan. Itu adalah jujur secara istilah. Selanjutnya, pembagian sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak. Dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun kegiatan kita di tengah masyarakat, hendaknya apa yang kita lakukan itu harus didasari dengan niat. Dan niat itu harus penuh dengan kejujuran dalam hati kita. Dengan jujur dalam niat, mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa tercapai dan bisa tergapai ya sesuai dengan keinginan niat hati kita. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Perkataan itu identik dengan yang namanya sebuah ucapan yang berasal dari lisan manusia. Apabila orang itu jujur, sesungguhnya apa yang disampaikan akan bermakna dan bermanfaat. Tapi ketika disampaikan itu dalam lisannya tidak penuh dengan kejujuran, maka orang akan bertanda tanya, apakah yang diucapkannya itu benar atau tidak? Ataukah apa yang disampaikannya itu adalah perkataan atau berita informasi yang hoaks? Ya, ini harus kita hati-hati. Bisa kita pilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Ya. Maksudnya apa? Dalam melaksanakan kegiatan, dalam melakukan sebuah perbuatan, ya, itu harus didasari namanya jujur supaya apa? Hasil yang kita peroleh bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak jauh dari kategori yang tidak kita inginkan. Kejujuran dalam kehidupan manusia merupakan sebuah fondasi, ya, atau enggak tegaknya suatu nilai kebenaran. Kenapa? Karena jujur itu identik dengan namanya kebenaran, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya. Apabila kita orang yang beriman, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan dari lisan kita itu harus merupakan sesuatu perkataan dan ucapan yang benar. Itulah inti dari maksud dari Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Anda semua kita harus bisa kita lihat ya, bahwa kejujuran adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Karena jika kita memiliki sebuah tugas yang diamanatkan, tanggung jawab yang diamanatkan, kita tidak jujur terhadap hal tersebut, maka hasilnya pasti akan jauh terhadap apa yang kita inginkan. Orang yang jujur, orang yang melaksanakan amanat sesuai dengan kejujuran dalam dirinya disebut ya al-amin. Sesuai dengan gelar Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu memiliki sifat jujur, maka Rasulullah SAW diberikan gelar al-amin, yang artinya bahwa Rasulullah itu ada suri tauladan dari segi kejujurannya. Adapun perbandingan kejujuran maupun kedustaan, di sini bisa kita lihat perbandingannya. Barang siapa yang melakukan kejujuran, maka dalam hidupnya di sini diterangkan akan tercapai yang namanya ketenangan, kedamaian, serta keselamatan dan kesejahteraan, baik lahir batin di dunia maupun di akhirat. Sementara orang yang tidak mau jujur atau selalu berdusta, di sini dalam dirinya pasti akan ditimbulkan yang namanya sebuah kegoncangan, kegelisahan, konflik, kekacauan, dan lain sebagainya, yaitu perbuatan yang tidak diinginkan dalam kehidupannya. Nah, itulah perbandingan antara kejujuran dan kedustaan. Silahkan Ananda pilih mana yang menurut Ananda baik dan mana yang tidak baik. Ya, mudah-mudahan kita semua memilih yang jujur, ya, melakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang berperilaku jujur banyak dituliskan di dalam Al-Quran. Sini bisa kita
tuliskan hanya ada 2, ya. Selebihnya banyak di dalam Al-Quran. Mungkin bisa Ananda search di Google, ya, bisa mencari informasi di sumber-sumber yang lainnya. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Ya, ini silahkan Ananda tulis ayatnya di buku Ananda, ditulis artinya, apa makna serta kandungan ayat tersebut. Yang artinya di sini Quran Surat Al-Maidah ayat 8, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di sini bisa kita lihat beberapa kalimat yang menerangkan tentang perilaku jujur, ya, dalam kehidupan. Yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 119. Bisa juga Ananda tulis juga makna ayatnya serta inti dari Quran Surat At-Taubah ayat 119. Yang artinya di sini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Artinya apa? Ketika kita disebut di sini sebagai orang yang beriman, maka kita di sini disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bersama, ya, terhadap orang-orang yang benar. Kenapa? Kalau kita bersama dengan orang-orang yang benar, maka insya Allah kehidupan kita juga akan benar. Selanjutnya, hadis tentang perilaku jujur. Di sini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga." Dan senantiasa seseorang berperilaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur, dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Jadi ingat dari hadis riwayat Muslim tersebut, jika kita ingin masuk surga, berlakulah jujur. Dan apabila kamu ingin masuk neraka, ya, pilihan ada di Ananda semua. Apakah kamu mau jujurkah atau selalu mengutamakan yang namanya kedustaan? Oke, ini hadisnya tadi. Ya, kita lanjut. Bagaimana menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan kita sehari-hari tentang materi kejujuran ini? Ya, kejujuran merupakan salah satu perilaku yang mulia. Dia adalah sifat yang wajib dimiliki oleh kita sebagai manusia. Karena para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat jujur. Jadi kita harus mengikuti, ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia kita harus berperilaku jujur. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat, ini banyak macam contoh dan jenisnya. Mungkin Ananda sendiri, ya, bisa melihat gambaran-gambaran atau contoh bagaimana sifat jujur yang harus diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, sekolah, dan di masyarakat. Jadi tidak perlu lagi kita jelaskan panjang lebar, mungkin Ananda bisa mencontohkan sendiri, ya. Oke, kita lanjut. Ya, di sini perilaku-perilaku, ya, bagaimana menerapkan contoh-contoh perilaku mulia dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oke, mungkin hanya itu, ya, pada kesempatan kita hari ini yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, ya, sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat kepada kita semua, dan selalu semangat kepada Ananda semua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala langkah dan kegiatan kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang tidak baik, dan mudah-mudahan kita, ya, apa yang kita lakukan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat, selalu berusaha, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.